Minggu terakhir atau beberapa bulan terakhir ini beberapa wilayah ini sudah melaksanakan PSBB terkait dengan mencegah mata rantai penyebaran COVID-19. Nah, tentu ini semakin mempersempit ruang gerak masyarakat, dan di satu sisi umat Islam ini besok akan menyelenggarakan sholat Idul Fitri dan sekaligus merayakan hari kemenangan 1 Syawal 1441 Hijriah. Tapi agak sedikit berbeda memang kalau kita lihat kondisinya, karena tahun ini Idul Fitri kita bertepatan atau dalam kondisi COVID-19. Sebuah dilematis di hari kemenangan, dan juga kita ingin berbincang santai pagi hari ini tentang banyak hal. Bagaimana sesungguhnya PSBB yang dilakukan oleh pemerintah kota dan juga kabupaten, tetapi di sisi lain pemerintah pusat memberikan kelonggaran, melaksanakan relaksasi dengan alasan agar perekonomian tetap berjalan. Nah, pagi hari ini kami sudah tersambung bersama dengan Ketua Advokasi Mushola dan Masjid Bekasi Raya, serta beliau selaku praktisi hukum dari Unpad, ada Pak Salahuddin Ghaffar. Assalamualaikum Pak Salahuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Apa kabar Mas Syifa? Sehat Alhamdulillah Pak. Lancar? Masih belum ada yang bocor puasanya? Insya Allah, tapi tidak mudik. Sementara ini kita mengikut. menjadi ashabul kahfi di dalam gua dulu. Ya, baik Pak, ini kalau kita perhatikan di beberapa tempat termasuk Bekasi juga sudah melakukan PSBB ya. Kita tahu betul bagaimana upaya dari pemerintah daerah ini mati-matian untuk melaksanakan PSBB, memutus atau juga menekan penyebaran COVID-19. Tapi di sisi lain pemerintah membuka keran relaksasi dengan alasan bahwa ekonomi harus tetap berjalan, sehingga ada pengecualian atas itu. Nah, seperti apa Bapak melihat jalannya pelaksanaan PSBB kalau dikaitkan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah selama ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pendengar Radio Dakta, Mbak Syifa dan sahabat-sahabat sekalian. Ini pertanyaannya berat, jadi mesti diurut dari hulu sampai ke hilir nih gitu ya. Yang pertama menyangkut kebijakan dulu, ada di aspek bagaimana kita ngomong dalam konsep kebijakan publik gitu kira-kira ya. Kita harus pahami yang pertama bahwa Indonesia ini kan tidak mengambil kebijakan yang namanya lockdown. Itu dulu harus dipahami dulu. Nah, dengan demikian pemerintah terlepas tanda kutip daripada kewajibannya untuk menyediakan apa-apa yang berkaitan dengan kewajiban negara apabila lockdown itu dilakukan, gitu ya. Nah, maka dengan keluarnya peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 itu dan aturan turunannya peraturan Menteri Kesehatan kalau tidak salah nomor 9 tahun 2020. Jadi kita itulah yang familiar sekarang kita kenal dengan istilah PSBB. Jadi dua istilah ini dan substansinya harus dipahami betul oleh masyarakat, itu dulu yang paling penting. Nah, kalau saja yang diambil oleh pemerintah itu adalah lockdown, maka juga kita tidak bisa menikmati apa yang sedang sekarang berjalan sebenarnya. Karena itu kan ibarat apa itu? Suasananya ya, kayak darurat sipil, darurat militer, kayak begitu kali ya, darurat sipil maksudnya. Nah, sekarang Indonesia memilih PSBB gitu, pembatasan sosial berskala besar. Nah, di sini mulai timbul polemik begitu ya. Jauh sebelum ini ada, saya udah menulis lebih awal saya itu menulis dulu itu mengukur efektivitas fatwa MUI dan segala macam itu. Karena bagaimana sebuah bencana besar ini hanya diatur dengan yang sifatnya anjuran dan himbauan, itu pasti akan ribut di bawah. Dan prediksi saya memang terjadi demikian hingga saat ini begitu.
Kemudian ketika bicara PSBB, maka semua pihak terkait itu harus betul-betul memahami aturan main yang diberlakukan di dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 dan aturan turunannya itu, Mbak Syifa. Fokus saja bisanya di 3 pasal saja. Di pasal 2 itu aspek filosofi, sosiologis, dan yuridisnya memang sudah dicantumkan dengan baik oleh pemerintah. Kemudian di pasal 3 itu menyangkut bagaimana syarat sebuah wilayah itu dinyatakan dalam bentuk PSBB itu. Nah, kemudian di pasal 4 bagaimana mekanismenya dan turunan syarat kriterianya gitu ya. Pasal 3 itu misalnya 2 syarat utama. Pertama itu daerah yang dinyatakan PSBB itu adalah daerah yang memang tingkat kematian di situ tuh signifikan, itu antara lain. Nah, kemudian daerah itu terkait langsung dari pusat pandemi gitu ya. Yeah. Nah, kalau ini udah didapat, maka pemerintah daerah itu mengajukan permohonan kepada Menteri Kesehatan, nanti Menteri Kesehatan untuk melakukan verifikasi gitu. Nah, kalau itu udah dilakukan, itu kan sebenarnya menjadi jelas. Ini kan ribut, mana ini zona merah, banyak informasi yang disebarkan, merah, kuning, hijau, dan lain-lain, tapi tidak berdasarkan data hasil analisis dari Menteri Kesehatan gitu. Nah, repotnya semua tools pelengkapnya peraturan pemerintah ini memang tidak bersifat imperatif atau memaksa, tapi sifatnya fakultatif. Sebenarnya cukup bijak pemerintah di satu sisi, misalnya di pasal 4 huruf 2B kalau nggak salah itu ya, di pasal 4. Memang di situ dikatakan melihat juga kebutuhan ekonomi masyarakat dan kebutuhan ibadah masyarakat. Nah gitu. Ini kan akhirnya ini yang membuat, kalau istilah yang lagi ngetren sekarang kan jadi ambiar kan. Orang akan menerjemahkan, ya saya butuh begini, ya saya jalan. Aman, jalan. Yang penting standar protokol kesehatan pakai masker ya. Kemana-mana dia jalan gitu. Jadi menurut saya nggak usah ribut-ribut, teman-teman saling salah menyalahkan. Sebenarnya ini memang peraturannya memang induk aturannya yang tidak memaksa sampai ada ancaman segala seperti undang-undang pada umumnya yang sifatnya imperatif gitu. Jadi mengatur, ya wajar istilahnya aja PSBB. Nah, PSBB berapa skalanya juga tidak ditentukan, dan di situ menggunakan misalnya di dalam kegiatan agama itu disebut pembatasan kegiatan keagamaan. Jadi berbeda dengan tidak menggunakan istilah pembatasan kegiatan ibadah gitu. Kegiatan keagamaan. Kalau kegiatan agama kan sifatnya masif tuh. Mungkin kalau teman-teman yang kita yang muslim ada tabligh akbar, itu kan kegiatan keagamaan kan. Iya. Nah, itu wajar kalaupun itu dibatasi, dan kita juga harus patuhi itu. Karena orang kan banyak begitu ya. Kita nggak bisa deteksi mana yang. Walaupun di akhir-akhir berita ini kita tidak mengenakannya, ada orang malah konser kan gitu. Nah, itu juga sekaligus membuktikan bahwa memang ya itulah potret daripada bangsa kita barangkali, antara kebijakan itu ya tidak dimaknai secara betul bagaimana masyarakat juga kita mau patuh, yang ada ujung-ujungnya di bawah itu akhirnya ribut. Nah, ini penting saya tambahin satu hal. Ini oleh karena itu, mudah-mudahan diskusi ini didengar juga oleh teman-teman yang mengelola masjid ini. Iya. Jadi tolong betul-betul dipahami, Indonesia itu, saya ulang nih, Indonesia itu tidak menggunakan istilah lockdown atau tidak mengambil kebijakan lockdown, tetapi PSBB. Jadi kalau PSBB itu nggak boleh tuh Anda semua itu mengatakan masjid itu di lockdown tuh itu berat itu. Jadi artinya yang benar tuh PSBB pengaturan. Bagaimana caranya? Kalau lihat urutannya tadi,
Kalau di misalnya Kabupaten atau Kota Bekasi, Pemdanya mengatakan Kota atau Bekasi PSBB. Nah, di mana, area mana? Nah, nanti baru tentukan kriterianya. Jadi pemerintah daerah breakdown ke bawah, kecamatan, kemudian kecamatan breakdown lagi ke desa, desa ngajarin RT RW-nya sampai ke DKM. Jadi supaya nggak ribut seperti sekarang ini. Oke lah kalau istilah ribut, apa namanya. Tapi kan berlalu sayang nih Ramadan, orang nggak bisa itikaf. Kan sebenarnya nggak ada halangan, cuman teknisnya aja nanti. Ada mesinnya mewah 2 lantai, di atas kan bisa mungkin 20 orang, jarak yang berbeda, di bawah bisa 20 orang misalnya gitu kan. Nah ini pusat-pusat kebarokahannya ini, tempat-tempat yang barokah ini harusnya tidak boleh ini. Nah itu perspektif aturannya ya. Yeah. Bahwa tidak ada itu Indonesia mengambil kebijakan lockdown, tapi PSBB begitu, Mbak Sifah. Iya, kita juga mengundang pendengar Pak untuk memberikan tanggapan. Nah, jadi kalau rekan Dakta ingin bergabung bersama kita, silakan bisa menghubungi kami di 8816363 atau melalui SMS dan WhatsApp di 081511107107. Nah, sebenarnya kita menunggu pendengar juga. Nah, bagaimana Bapak melihat sekarang upaya-upaya dari pemerintah daerah Pak terkait dengan pelaksanaan PSBB atau juga yang terdekat adalah pelaksanaan sholat Idul Fitri, karena di satu sisi mungkin pemerintah daerah mereka menginginkan masyarakatnya bisa menikmati hari kemenangan dengan sholat Idul Fitri. Tapi di sisi lain ada itu tadi, aturan-aturan yang harus mereka ikuti, baik itu dari pusat atau juga aturan-aturan skala lokal. Ya, teman-teman di pemerintah daerah juga pasti dilematis juga mengingat aturan induk dari negara kan sifatnya pengaturan. Iya. PSBB bukan lockdown. Sehingga nggak ada secara teknis law enforcement-nya kan memang kalau PSBB kan pengaturan. Semua yang dikuatkan oleh misalnya edaran-edaran, himbauan-himbauan, fatwa-fatwa, itu kan kalau di dalam hukum kan saya istilah tadi kan fakultatif mengatur. Kalau ada himbauan kan pilihan. Orang boleh melakukan atau tidak boleh melakukan. Sebatas itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Dari kalau sekarang banyak orang ribut di medsos segala macam, mana PSBB, ini orang berkerumun di mana-mana. Ya memang PSBB begitu. Kalau mau nanyanya kan begini, mana ini lockdown? Orang masih keliaran, nah itu baru kita ngomong. Tapi kalau memang PSBB ya sudah begitu. Nah kaitan dengan Idul Fitri apa semua, insya Allah ini hari kemenangan. Jadi menurut saya teman-teman pengelola umat ini proporsional menyikapi informasi ini. Jangan ikut latah. Kita yang muslim kan diajarkan untuk waspada bukan takut. Kan kita ini kan menunggu mati Mbak Syifa, udah tertulis waktu dan harinya, tinggal menunggu cara kita meninggal aja ini kan. Kalaupun meninggal lagi sholat, insyaallah lah husnul khotimah, begitu saya. Tapi bukan juga kita konyol menantang kematian, tidak. Maksudnya negara itu udah jelas tidak memilih lockdown, tapi PSBB. PSBB itu silakan diatur supaya umat terlayani, supaya amanah titipan umat melalui masjid-masjid itu juga dijalankan. Tapi protokol sebagai ikhtiar kita menghindari musibah ini juga kita harus jalankan. Ini kan semuanya hanya formalitas. Orang masuk ditembakin kepalanya pakai alat ukur panas. 37, 35. Terus setelah itu mau ngapain? Ya kalau mau para pengelola masjid berdayakanlah uang-uang yang di saldo masjid itu untuk internal. Lakukan random test COVID misalnya. Nanti ngambil sampelnya. Kan kalau dari 100 jemaah kan ketahuan siapa yang sakit, nanti siapa yang enggak. Nanti baru ditentukan kriteria. Mana yang boleh, mana yang enggak, mana yang di rumah, mana yang di masjid. Jadi yang menjadi kegemasan kita bersama, jangan tentukan, katakan masjid itu ditutup, di lockdown, ini digembok. Waduh. Ini kan yang memang perlu dipahami dengan baik aturan mainnya, supaya kita di lapangan tuh bisa melaksanakan ini dengan proporsional. Itu. Iya. Kalau Bapak selama ini melihat beberapa negara melakukan lockdown, akankah lebih baik ketika kemarin pemerintah di awal berani untuk mengambil langkah lockdown saja Pak, dan akhirnya kita bisa paling tidak bisa menikmati kebersamaan ini lebih cepat lagi, atau memang Bapak melihat bahwa pemerintah tidak mengambil langkah lockdown karena tadi hitung-hitungan ekonomi kita?
Ya kalau bicara hitung-hitungan kan, katanya kan ada guyonan itu kan. Kalau masalah menghidupkan kembali orang, kami nggak mampu katanya kan. Tapi kalau menghidupkan ekonomi, kami masih mampu. Itu ada katanya yang begitu. Nah, nggak apa-apa. Itu kan pilihan-pilihan dari setiap negara yang memang mereka udah berhitung begitu. Kalau kita rasanya berat buat negara kalau mengambil langkah lockdown itu. Bayangkan ketika lockdown, maka kebutuhan semua warga negara harus dipenuhi oleh negara. Sementara ekonomi kita lagi tertatih-tatih ini kan. Jangankan untuk mensuplai kepada warga negaranya nih kan, untuk merecovery apa yang sedang dihadapi sendiri juga kan, negara juga nggak gampang kan sekarang ini. Gitu Mbak Syifa. Iya, Pak. Kalau berkaca dari Grand Policy PSBB ini sendiri, sebetulnya di lapangan aparat-aparat atau juga beberapa yang terlibat, mereka memahami tidak sih Pak? Karena tidak jarang kita lihat ketika berhadapan dengan masyarakat di lapangan, terkadang masyarakat juga ribut, tidak bisa menerima ini. Beberapa menjadi viral, misalnya tidak diperbolehkan untuk duduk di depan, harus di belakang, padahal notabene ini adalah satu keluarga. Nah, bagaimana kalau dari kacamata hukumnya? Ya, kalau kacamata hukum udah jelas itu bahwa PP 21 2020 itu mengatur tentang PSBB. PSBB saya ulang lagi kan yang sifatnya pengaturan. Kalau di dalam kaitan dengan penegakan berlalu lintas, itu kan hal yang berbeda dengan penegakan PSBB. Kalau orang dirazia kemudian duduknya harus di depan, belakang semua, ya kejauhan kita ngomong. Orang kan sekarang langsung nunjuk lagi kok konser lagi. Orang itu bukan depan belakang lagi duduk berkumpul. Jadi saya hanya kasihan kepada teman-teman juga di lapangan mendapat tambahan pekerjaan baru lagi. Ini sampai di pintu tol orang mesti nggak ada juga, kalaupun saya lihat yang viral-viral ada video sampai harus berantem. Ya sama-sama dua-duanya nggak pakai ilmu jadinya. Ya kalau yang tidak mau begitu jelasin kepada teman-teman penegak hukum. Kepada teman-teman penegak hukum dibaca juga yang baik juga aturan ini supaya sama-sama enak ini kita membantu memutus rantai penyebaran ini. Tetapi saya kira memang negara sudah men-trigger polemik ini gitu. Apa itu? Ya aturannya dibikin abu-abu, ya akhirnya sih dia langgar sendiri kan sekarang. Itu tadi akhirnya yang Bapak sampaikan. Malah Pak Presiden katanya juga hadir, saya sih nggak lihat ke acara konsernya. Nah karena apa? Memang aturan didesain abu-abu kayak begitu, jadi di bawah nggak usah ngotot-ngototan, tinggal jaga diri supaya kita selamat, nggak tertular dan seterusnya. Itu aja sekarang ini. Mesti dibuka lagi, jangan terlalu lebay begitu sampai ditutup kayak begitu. Jadi kayak rumah tua sekarang. Jadi saya ibaratkan begini sekarang ke masjid-masjid tuh. Kayak cerita waktu kecil, ada orang-orang gede tuh bodoh-bodohin kita waktu kecil. Jangan lewatin rumah itu tuh. Di dalamnya tuh ada hantu katanya. Padahal di dalam tuh ada harta karun, ada orang naruh barang berharga. Itu terdoktrin sampai gede. Padahal di situ di dalam ada harta karun. Ya sama ini, kita cek dulu benar nggak itu ada hantu, jangan-jangan memang ada harta karun kan? Iya. Nah, masjid juga begitu. Jadi random test tadi untuk memastikan bahwa masjid kita bersih. Ini kan sekarang masjid semua tuh jadi tersangka, tertuduh semua nih. Coba pada cerdas nih para pengelola masjid nih. Melihat responnya siapa yang nunggangin kayak begini nih. Orang semua di pasar. Bukan kita membandingkan pasar dengan masjid. Terlalu besar kemuliaan masjid kebandingkan dengan pasar. Tapi keadilannya itu loh. Orang di satu sisi di sana di pasar di mana-mana dibiarkan, tapi di masjid seolah-olah
muncul rumor nanti dibubarkan, ditangkapin, aduh itu bikin jengkel gitu. Pak, tapi kan pengurus masjid mereka juga mungkin sama semangatnya membuka dan memakmurkan masjid apalagi di Ramadan. Tapi mereka itu tadi terbentur dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah, Pak. Enggak ada, saya pikir ada dua hal saja. Teman-teman ini kekurangan informasi yang lengkap. Saya kalau ditanya mereka itu tentang PP 21 itu teknisnya kan detail lengkap itu. Sehingga bisa di mapping mana area yang merah dan hijau dan kuning. Kan gitu. Mereka kekurangan informasi tentang itu. Kedua, mereka ada perasaan lebih pada enak nggak enak sih enggak. Maksud ini saya melihat ada yang ditunggangi, misalnya masjid-masjid tertentu yang harus ikut kiainya tutup kan nggak boleh begitu, bukan milik kiai ini masjid. Jadi milik umat, maka dikelola secara proporsional. Jadi informasinya kurang lengkap. Nah kalau mau di tengah tarik ulur antara jamaah seperti itu, tadi ya udah gunakan uang umat, ajak agnia yang mau menyumbang, tes COVID, supaya sama-sama jalan yang sehat tetap ke masjid. Termasuk besok nih acara Idul Fitri. Bismillah aja, kalau daerah-daerah yang hijau jalan aja. Nah, selaku Ketua Advokasi Mushola dan Masjid Bekasi Raya, karena besok merupakan Hari Raya Idul Fitri, sebagian wilayah termasuk Kota Bekasi, pemerintah dan MUI sudah sepakat zona-zona yang dinyatakan hijau boleh melaksanakan ibadah sholat Id, tapi di sisi lain zona merah tidak diperbolehkan. Apa yang bisa Bapak berikan pandangan kepada umat, kepada masyarakat terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah? Bismillah aja, intinya bahwa semua aturan turunan dari PRPP itu baik MUI semua itu kan sifatnya himbauan. Satu itu ya, himbauan itu kan berarti pilihan. Namun demikian kan kita kan nggak boleh juga konyol tanda kutip. Kita juga harus jalanin ikhtiar melalui fatwa itu. Masalahnya sekarang, siapa yang berhak menentukan zona merah, hijau, kuning itu? Karena itu kan yang menjadi persoalan dari turunan PP itu. Ini kan pada ikut latah, desa ini, masjid ini merah, dari mana datanya gitu? Karena ada tim verifikasi yang turun dan lain-lain. Nah ini yang terakhir memang pada akhirnya ini kita ini saya melihat ada yang ditunggangi juga sehingga masjid-masjid jadi kosong jadi. Nah inilah teman-teman di masjid tetap cerdas menyikapi informasi ini, aturan mainnya demikian, jangan berlebihan, tetap proporsional. Poinnya adalah inilah ujian-ujian keimanan kita juga sedang diuji. Siapa yang ragu, siapa yang betul-betul yakin bahwa kematian itu bukan karena COVID, karena sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz. Jalannya seperti apa kan kita hanya menunggu aja nih. Tapi tetap melalui ikhtiar bahwa bencana ini ada fakta nyata begitu. Walaupun saya pribadi ini mungkin yang terakhir kaitan dengan guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, tolong dipertajam, diperjelas. Kajian memang hadis ta'un itu kan berlaku khusus. Khususnya di mana? Di daerah yang ada wabah ta'un. Kan dulu kita kan diajarin tuh sama guru-guru kita. Ada ilat penerapan hukum tuh ada ilatnya. Jadi hukum itu ditetapkan pada sebuah sebab kan. Tapi daerah-daerah yang aman kan harusnya. Ini kan sedihnya begini loh Mbak Syifa. Di kampung-kampung yang orang sehari-hari ke sawah pulang pergi nggak kemana-mana, nggak berinteraksi dengan pihak-pihak yang pusat pandemi yang di Pasar 4 tadi. Tapi masjidnya dinyatakan ditutup kan parah gitu loh. Nah ini kan harusnya adil lah menjelaskan ini. Ayo para pimpinan umat, teman-teman yang di ormas, jangan karena ini. Saya kan melihat ada kesan masjid yang, maaf ya ini sebut misalnya, ini kalau masjid yang Muhammadiyah buka, tapi kalau yang NU enggak, ini jangan sampai begitu cara memahaminya. Baik, apa kira-kira Pak hikmah dari COVID ini di tengah pelaksanaan Idul Fitri yang akan dilaksanakan besok? Ini hikmahnya Mbak Syifa kayaknya udah ngintip nih besok di dalam khutbah Idul Fitri ini yang mau saya sampaikan besok. Bahwa hikmah yang paling besar daripada
keadaan ini, itu Allah karuniakan kita itu sebenarnya yang paling besar apa coba Mbak Syifa? Yaitu nikmat waktu. Allah bersumpah itu, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabri. Rugi sebenarnya kita kan ini kan, kecuali orang yang nasihat-menasihati dalam untuk kebenaran dalam kebenaran dan untuk kesabaran. Ada kata dengan dan untuk di situ. Nah, inilah menjadi muhasabah puncak kita. Tadi seorang yang harus full kerja di rumah, sekarang kerja di kantor, sekarang udah harus banyak kerja di rumah. Ini pesan Allah agar seolah kamu habis waktu untuk keluargamu, sekarang lihat anak istrimu sekarang ada di situ. Merasakan juga beratnya mereka mengurusin rumah tangga, mengurusin anak-anak. Itu hikmah yang orang mungkin nggak ngeh. Dengan waktu ini, selama ini engkau nggak pernah, seolah Allah mau ngomong begitu, nggak pernah kau datangi majelis ilmu. Itu Quran yang ada di lemarimu itu udah kena ketutup debu. Ayo buka lagi, baca Quran. Ayo selama ini kau berangkat pagi pulang malam sampai tetanggamu tidak kenal itu. Ayo tengok tetanggamu. Apakah dia bisa makan hari ini? Apakah dia sedang sakit? Itu hikmah waktu yang luar biasa ini Allah berikan. Kemudian tentu saja muhasabahnya. Selama ini kita bisa pulang mudik, tapi ingat bahwa mudik yang paling berat dan paling jauh adalah pulang ke kampung akhirat kita. Maka dengan waktu inilah seharusnya selama Ramadan kemarin masjid itu tidak boleh ditutup, maka harusnya lebih ramai untuk mengingat kampung akhirat kita. Tahun ini kita nggak bisa mudik, duduk bersimpu di depan orang tua kita. Mudah-mudahan dengan suasana seperti ini, anak-anak kita lah yang akan duduk bersimpu di depan kita. Karena orang-orang memuliakan orang tuanya akan dimuliakan juga sama anak-anaknya. Ini agak panjang, lama-lama saya jadi terharu kalau bahas ini Mbak Syifa. Ayo semua, tidak ada yang kebetulan. Mari tetap kita berprasangka baik kepada Allah bahwa ini yang terjadi bukan tidak ada izinnya, tapi keyakinan kita bahwa di atas kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, dengan menyerahkan sepenuhnya dalam ikrar kita hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Lalu kita kuatkan dengan suatu kepastian bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samaa'i was sami'il 'alim. Kemanapun kita pergi di tengah momentum kayak gini, dengan menyebut nama Allah, tidak ada yang bisa mencelakakan kita, apalagi kita ada di dalam rumah ibadah, di dalam pelaksanaan ibadah kita. Mudah-mudahan diskusi kita pagi ini ada manfaat, Mbak Syifa. Iya. Sehat selalu Mbak Syifa dan teman-teman di Radio Dakta. Terima kasih Pak Salahuddin sudah bergabung bersama kami. Lahir batin saling doakan agar sehat selalu. Amin. Mudah-mudahan kita dijemput kematian dengan husnul khatimah. Terima kasih Bapak sudah bersama kami pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio, bijak dan cerdas.